Hai hai hai, gue excited banget mau nunjukin ke kalian sekaligus unboxing bareng-bareng. Ini ada kamera terbaru gue, Insta360 yang Go3. Ini katanya kamera terbaik di kelasnya, jadi dia jenisnya action cam. Terus kameranya itu bisa dipisah, ukurannya itu kecil banget. Rumahnya itu cuman sebesar telapak tangan, sedangkan kameranya cuman sebesar jempol dewasa. Ini pengirimannya gue kirimnya dari Shopee. Ini dia barangnya. Nanti tokonya akan gue selipin di sini juga. Ini masih di seal semua ya. Setelah dusnya dibuka, kita bakal nemu amplop ini. Ini adalah amplop yang isinya kartu garansi dari kamera kita. Jangan lupa kartu garansinya disimpan terus ya. Ini adalah barang paling impulsif jenis gadget yang gue beli, karena biasanya gue kalau kayak beli iPad, iPhone, atau beli kamera yang sebelumnya pun itu gue tuh butuh waktu berbulan-bulan buat bener-bener mikir dan bener-bener beli. Tapi kalau kamera ini kayak gue kemarin mau beli, hari ini gue langsung beli gitu. Karena dari video-video orang tuh kayak menarik banget, kameranya kecil dan cocok buat vlogger-vlogger pemalu kayak gue. Nah, begitu kita buka dusnya, itu kita bakal langsung ketemu sama kameranya. Nah, ini dia kameranya, kecil banget ya. Jadi, kameranya ini itu magnetik bagian belakang tuh. Nempel gitu loh ke sininya. Ke dusnya aja juga udah nempel. Ini juga yang bikin gue pengen beli gitu, karena ukurannya kecil, mini, kelihatan ringkes. Lalu ini ada kartu-kartu di dalamnya, di bagian dalamnya lagi. Nah, ini udah mulai peralatan-peralatannya. Ini ada kayak bisa nanti kameranya tuh bisa dipasang ke topi, ke ujung topi gitu. Ini ada kabel datanya buat mindahin data, buat ngecas. Lalu ini yang bisa dipasang ke topi atau bisa dipasang juga di dashboard. Lalu ini ada kartunya juga buat sebelum kita mulai. Jadi baiknya sih kita baca-baca dulu ya. Nih, ini yang gue sering lihat ditempel di topi-topi orang. Lalu ini kamera rumahnya, ini buat tempat ngecas, lalu juga buat mindahin data itu di situ semua. Dan ini itu buat tempat naruh kameranya lagi kalau kita mau, ya sejenis tripod tapi bukan tripod gitu loh. Apa ya namanya? Terus ini kalungnya. Jadi kita tuh bisa pakai baju, di dalam bajunya itu kita masukin kalungnya, dan kameranya tuh kita taruh di antara baju dan magnet itu, jadi nanti nempel, bisa dipakai sambil kita jalan begini nanti. Jadi biar kalungnya nggak kemana-mana, itu nanti kehalang sama baju kita. Nah, ini gue mau nunjukin edisi buka-buka semua segel. Jadi cara pasangnya, ini kameranya tinggal ditempel aja ke rumahnya. Dia ada magnet, jadi kayak langsung klek gitu masuk. Ini yang warna merah itu indikator kalau dia mulai ngecas. Jadi rumah dari kamera ini penting banget, tempat dia ngecas, tempat dia pilih-pilih mode kamera, video. Dan ini gue lagi nyoba pertama kali cara bukanya dan belum bisa. Ini gue mau nunjukin lebih detail lagi. Ini kalung yang tadi gue sebutin. Jadi di gambar yang ada oval kecil, itu adalah tempat kita naruh kameranya. Dan ini menurut gue enak banget buat dipakai, tapi agak kurang stabil gitu. Lalu ini cap yang tadi pertama gue tunjukin juga. Sejujurnya yang bikin gue tertarik banget sama kamera ini adalah kalung dan buat naruh di topinya ini loh. Jadi kayak gue tuh ngebayangin gue bisa jalan-jalan, kameranya bisa aktif sesuka gue, dan gue tuh nggak perlu malu-malu kelihatan ngeluarin kamera.
Seru nggak sih kalau kayak gitu? Nah, lalu ini juga yang gue suka. Jadi ini adalah tempat buat naruh kamera dan bisa kita tempelin kemana aja. Bagian bawahnya ini nggak gue buka, jadi nanti kalau mau dipasang baru gue buka. Itu lengket, bisa nempel di mana aja. Dan bagian atasnya ini buat naruh kameranya. Ini nih yang lengket itu bagian bawah sini, belum gue buka ya. Dan itu ada tanda kameranya. Kameranya itu ngadep ke sebelah kanan. Nah, dia magnetik, jadi nempel klek gitu juga dia bunyinya. Jadi ini bisa ditempel kalau mau bikin dari atas kompor kayak mana kayak itu bisa, selama ada buat tempat nempelnya. Lalu ini buat bukanya sama kayak di rumahnya tadi, dipencet baru lepas. Ini dia kalau penampakan kameranya secara utuh, lihat ya, nggak lebih besar dari tangan gue. Tangan gue ini ukurannya tergolong kecil. Ini layarnya itu touchscreen, lalu bisa di flip bagian layarnya ke atas. Jadi kita itu bisa ngambil video atau gambar itu mode selfie. Ini sebenarnya kameranya udah gue coba kemarin di liburan bareng keluarga suami. Videonya udah ke up, ini bisa dilihat aja di sini ya linknya. Terus cara bukanya tuh begini. Akhirnya gue bisa ya, itu dipencet lalu dikopek dari bagian atas kameranya aja. Nah begitu udah dilepas, ini tuh bisa dimasukin ke air, tapi cuma yang di bagian kanan ini doang, kameranya doang. Yang bagian kiri itu cuma water resistant, jadi jangan sampai nyemplung. Nanti untuk hasil buat video di air bakal gue tunjukin. Ini yang bikin gue seneng juga, dia walaupun rumah dan kameranya itu terpisah, dia tuh tetep gitu loh kelihatan di layar apa aja yang ditangkap sama kameranya. Jadi bisa aja nih gue lagi jalan, kameranya gue tempelin di kalung kayak di kalung magnetiknya atau di yang tempat topi tadi gue bilang, itu sambil gue pencet di rumahnya. Ini pencetannya sendiri bisa di kameranya yang tadi gue pencet atau di bagian atasnya. Jadi kedua-duanya itu berfungsi. Bisa pilih salah satu atau bisa pilih keduanya sesuai kondisi kita. Terus kalau udah selesai masukinnya tuh tinggal klep udah langsung ada magnetnya. Pengoperasiannya sendiri itu di kameranya bisa kita klik langsung di kamera buat langsung rekam, tapi buat pilih-pilih modenya itu kita harus pilihnya melalui rumah atau di aplikasi. Ini modenya bisa kita pilih banyak, ini dari resolusi ada sampai 2,7K, lalu ada buat foto, ini ada HDR buat foto interval, Starlapse nih bisa dilihat-lihat aja, gue bakal geser pelan-pelan. Pilihannya banyak, cuman mungkin karena gue belum ngotak-ngatik banget, kalau buat foto gue kurang suka, masih lebih suka di Gcam yang udah gue punya. Tapi kalau buat video ini gue suka banget, apalagi kayak kalau gue harus makan ke kafe atau jalan sama anak suami, menurut gue ini kameranya kecil, gampang dibawa-bawa, enak, gak malu gitu loh buat ngeluarinnya. Ini kita bisa lihat galeri juga dari rumahnya yang kecil ini. Jujur kalau dilihat dari rumahnya itu tuh agak lemot, jadi gue sendiri lihatnya dari kamera lampu indikatornya. Itu kalau warnanya merah itu artinya ngerekam, kalau biru dia ready. Ini gue menunjukin aplikasinya. Lewat aplikasi ini kita juga bisa ngerekam lewat jarak jauh, lalu kita bisa lihat galeri hasil-hasil tangkapan layar kita, tangkapan kamera atau videonya, lalu kita juga bisa ekspor. Sejauh ini sih gue belum coba lewat kabel data, tapi gue baru coba lewat download ekspor via wifi. Menurut gue sih oke banget, dibilang cepet juga nggak terlalu cepet, tapi nggak terlalu menghambat gue. Sayangnya saat pemindahan data dia sering panas. Terus ini ada contoh pemakaian dari aplikasinya. Jadi walaupun kameranya dimainin sama anak gue, jadi gue tinggal pencet tombol beta itu buat rekam. Buat aplikasi ini juga kita bisa tahu sisa baterainya, lalu sisa memorinya itu berapa. Lalu ini kita bisa lihat albumnya tuh dari sini juga tuh. Ini kualitas buat albumnya kelihatannya bagus ya. Udah langsung full. Itu tinggal kita ekspor dengan pencet yang ini, kuning-kuning ini.
Udah deh selesai kalau buat mindahin data. Gampang kan? Nah, gue mau nunjukin hasil dari kamera Insta360 Go 3. Ini di luar ruangan siang hari. Lihat ya, warnanya mencolok banget, indah banget, bagus banget. Ini tanpa filter dan pergerakannya stabil gitu. Sedikit cerita, kamera yang gue pakai sehari-hari itu biasanya ada dua. Yang pertama, kamera Sony ZV-1 dan kamera iPhone mini 12. Tapi yang mini 12 itu menurut gue dia cukup stabil, tapi warnanya itu agak kurang gelap, dia terlalu terang buat selera gue. Kalau kamera yang Sony ZV dia tuh kelihatan banget kalau gue bawa kamera, makanya gue kurang pede buat bawa keluar. Dan kalau dipakai jalan itu masih kelihatan banget kurang stabil. Nah, menurut gue kamera Instago 3 ini dia udahlah kecil, warnanya masuk dan dia stabil. Jadi ini kayaknya akan jadi kamera yang paling sering gue bawa keluar dan bakal sering gue pakai buat jalan-jalan. Selain bisa dipakai di darat, kameranya itu bisa dipakai di air, tapi khusus kameranya aja, rumahnya nggak boleh nyemplung, cuman water resistant. Jadi ini sayangnya dari rumahnya itu nggak bisa pakai kontrol kalau dimasukin ke air. Buat dipakai berenang gini, better langsung diklik dari kameranya aja gitu, jangan dari rumah. Karena kalau dari rumah itu kelihatan ngadet-ngadet, tapi pas gue lihat hasilnya sih, ya ini bagus-bagus juga lah. Lihat tuh Pak Su, coba lagi. Dan ini gue mau nunjukin gimana suara kameranya di dalam air. Seperti yang bisa kalian lihat, ini kameranya dibawa nyemplung keluar, itu tetap jernih selama nggak ada titik-titik air di atas kameranya. Selain itu, ada hal yang gue suka lagi dari kamera ini. Jadi kamera ini itu nangkepnya itu lebih luas, lebih zoom out gitu. Jadi gue tuh nggak perlu repot-repot mundur terlalu jauh. Dia tuh udah bisa nangkep semua pemandangan yang pengen gue tangkep. Untuk digunakan sehari-hari, dari 3 kamera yang akan gue gunakan, kayaknya ini yang paling sering keluar. Minusnya adalah sebaiknya tuh kita langsung, kalau memang mau dipakai filenya tuh langsung dipindahin cepat. Karena kalau udah keburu kebanyakan, mindahin langsung banyak itu bikin kameranya tuh cepet panas. Kayaknya akan lebih bagus kalau kita mindahinnya itu lewat kabel data. Cuman gue belum nyoba sih lewat kabel data gimana. Soalnya kalau dari kabel data harus ke komputer dan harus tap lagi tuh repot. Jadi gue prefer sedikit-sedikit langsung gue pindahin aja. Jujur aja, untuk kamera mini gue tuh tertarik sama dua kamera ini dan yang DJI. Cuman karena ini dari stabilnya oke, lalu dari gambarnya juga menurut gue oke, gue itu bisa meredam lah keinginan gue untuk tidak membeli kamera lainnya untuk sementara ini. Cukup sekian dari gue, ini dia rincian spesifikasi dari kameranya. Di pause aja ya kalau mau dibaca satu-satu. Nah, cukup sekian dari gue. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dengan kamera ini. Bye-bye!